Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan NIM 1965142066. Oke, jadi saya akan memaparkan materi tentang perkembangan ilmu administrasi publik. Nah, yang pertama, administrasi publik sebelum menjadi sebuah disiplin ilmu atau sebelum adanya Wilson. Kemudian yang kedua, administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Yang pertama, administrasi publik sebelum Wilson. Di sini ada sebuah pemikiran yang muncul oleh yang dipelopori oleh beberapa tokoh, yakni pemikiran Konfusius, yang dimana diantaranya adalah ada Plato, Aristoteles, Machiavelli, dan kawan-kawan. Di sini mereka sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, dalam artian pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Jadi kesimpulannya, bahwa berdasarkan tulisan kuno atau jauh sebelum Wilson, administrasi publik sudah gencar dipersoalkan. Yang kedua, administrasi publik menjadi disiplin ilmu. Pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Nah, di sini terdapat 5 paradigma. Pertama adalah paradigma 1 yang isinya di mana dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 hingga 1926. Paradigma ini dipelopori oleh Frank J. Goodnow dan Leonard Dwight dalam bukunya Politics and Administration, yang menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara. Kemudian yang kedua adalah fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Jadi sederhananya, politik sebagai penetapan kebijakan dan administrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan. Jadi pada paradigma kedua ini ada tokoh yang menyumbangkan pemikirannya yang menuangkan 4 prinsip, di mana tokohnya itu adalah F.B. Taylor. 4 prinsip tersebut adalah: yang pertama, perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja yang baik. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh kinerja yang baik, perlu dilakukannya proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawab dengan kerjanya. Yang ketiga, perlu adanya pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah. Dan keempat adalah perlu adanya kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan. Kemudian disempurnakan oleh Fayol dan Gulick dan Purwick. Paradigma yang ketiga, paradigma ini yang berisi tentang administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 hingga 1970. Nah, di sini menurut Herbert Simon, prinsip manajemen ilmiah Postcorp tidak menjelaskan makna public dari public administration. Menurut Simon, bahwa Postcorp tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi publik, terutama dalam decision making atau pengambilan keputusan. Nah, kemudian muncullah pendapat Morstenmark, Element of Public Administration, yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan antara politik dan administrasi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin. Kesimpulannya, secara singkat dapat dipahami bahwa fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu. Karena hal itu, administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Paradigma keempat, yakni administrasi negara sebagai administrasi pada tahun 1956 hingga 1970. Pada paradigma ini, untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi. Pengembangan paradigma keempat ini bukannya tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara, yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang publik atau negara dalam administrasi tersebut, dan banyak persoalan lainnya.
paradigma kelima. Paradigma ini isinya administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970, di mana pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara. Aspek yang pertama adalah ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. Kemudian yang kedua adalah satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.